Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 707 10.000 anak panah 1. Ketiga sesepuh jatuh ke tanah, dan seluruh dunia pikiran juga pulih dengan tenang. Pertarungan ini akhirnya berakhir. Pemenang terakhir tetap pria bergigi tajam. Pria bergigi tajam perlahan-lahan menyimpan pedang tulang naga. Dia berdiri tegak di gurun, seperti raja gurun, wajahnya yang agung dan menakjubkan, matanya bersinar, dan dia memandangi ketiganya yang lemas. Sesepuh agung berkata dengan dingin, "Pertempuran ini sudah berakhir. Aku tidak berniat membunuh kalian semua, pergilah." Yang diinginkan pria bergigi tajam ini adalah kemenangan akhir, dan dia tidak terlalu ingin merenggut nyawa keempat sesepuh. Hal ini harus dipertimbangkan untuk Sylvia Bai. Dia tidak bisa menyebabkan Sylvia Bai menimbulkan masalah yang serius. Setelah berbicara, pria bergigi tajam melambaikan tangannya. Bum, bum, buom. Tiba-tiba, langit berubah warna, tanah bergetar, dan suara bergemuruh. Dunia gurun yang luas, seperti lensa, hancur, jatuh, berangsur-angsur berubah menjadi potongan-potongan, dan akhirnya kembali ke ketiadaan. Dunia pikiran pria bergigi tajam menghilang. 5 orang kembali ke dunia nyata. Semua orang di luar dengan jelas melihat pria bergigi tajam dan keempat sesepuh lagi. Sesepuh kelima mengalami patah lengan dan pingsan di tanah, tidak bergerak. Sesepuh ketiga dan sesepuh ketujuh, mulut mereka berlumuran darah, tubuh terluka parah, wajah pucat dan terkulai di tanah, nafas mereka sekarat. Sesepuh kedua terluka parah tergeletak di tanah sangat lemah. Hanya pria bergigi tajam yang memegang pedang tulang naga yang berdiri dengan gagah di tempat, berkuasa dan perkasa. Ternyata, keempat sesepuh kalah telak dan pria bergigi tajam menang. Murid dan penjaga elit sekte Tianqi tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa keempat sesepuh yang bersatu kalah dari seorang bawahan. Dimas Wu juga terkejut, dia awalnya khawatir, sekarang melihat pengawal Sylvia Bai memiliki kekuatan yang begitu besar, Dimas Wu dia sangat lega, dan akhirnya ada secercah cahaya di jalannya ke depan. Wajah Sylvia Bai juga memiliki sentuhan kenyamanan. Dia memandang pria bergigi tajam dan bertanya dengan lembut, "Kamu baik-baik saja?" Pria bergigi tajam berkata dengan serius, "Mereka tidak akan bisa menggoresku sedikit pun." Sebagai pemenang, pria bergigi tajam memiliki rasa percaya diri yang cukup, tentunya tidak akan menaruh perhatian pada para sesepuh yang kalah. Pada saat ini, titik cahaya keemasan pecah dari sesepuh kedua, melayang ke dalam kehampaan, kemudian jatuh langsung ke tubuh sesepuh kelima yang telah pingsan. Begitu cahaya keemasan memasuki tubuh, Frankie Yin, yang telah mati di tanah, segera terbangun. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Akhirnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, matanya terpaku pada yang jatuh ke tanah, yaitu kedua lengannya. Tiba-tiba, matanya bersinar, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, dan tiba-tiba, kedua lengan yang telah terputus ke tanah melayang ke arah tubuhnya perlahan. Begitu lengannya mendekat, Frankie Yin mulai mengerahkan aura di tubuhnya berangsur-angsur terpancar. Setelah beberapa saat, semua orang melihat bahwa kedua lengan yang patah itu perlahan menyatu dengan tubuh Frankie Yin. Di bawah tatapan penonton, Frankie Yin menarik lengannya kembali dan pulih. Segera setelah dia sembuh, Frankie Yin bangkit dan menghadapi pria bergigi tajam itu, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Begitu suara itu dilontarkan, Frankie Yin segera bergegas ke pria bergigi tajam dengan amarah yang tak ada habisnya. Namun, ia baru saja berlari 2 langkah. Tiba-tiba, sesepuh kedua di tanah bangkit, menghentikan Frankie Yin, dan berkata dengan tajam, "Jangan gegabah, kamu kira kamu lawannya?" Frankie Yin terpaksa berhenti. Dia tertegun oleh amarah dan seketika kembali sadar.
Bagaimana bisa dia menjadi lawan dari pria bergigi tajam? Frankie Yin tidak puas, kesal, dan sedih, tetapi dia harus mengakui bahwa dia tidak dapat melawan pria bergigi tajam. Dia hanya dapat menatap pria bergigi tajam dengan marah, matanya penuh haus darah, lalu bertanya pada sesepuh kedua, bagaimana mungkin kita membiarkan mereka begitu saja? Mata sesepuh kedua dingin, dan dia berkata dengan getir, tentu saja tidak, kalau membiarkan mereka pergi, kemana kita meletakkan wajah kita? Ketika sesepuh kedua berkata demikian, Sylvia Bai sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, sesepuh kedua, kami tidak memiliki masalah denganmu, mengapa kamu terus mencari masalah dengan kami? Bukankah lebih baik jika kita melepaskan semua ini? Sebagai sekte Tianqi, Sylvia Bai tidak ingin bertengkar dengan beberapa sesepuh sampai mati, dia hanya ingin membawa Dimas Wu secepatnya. Sesepuh kedua memandang Sylvia Bai dan berkata dengan kasar, tidak ada masalah. Jika kamu langsung menyerahkan Dimas Wu saat aku memberikan kesempatan pertama padamu, maka kami benar-benar tidak ada masalah. Sekarang, sudah terlambat. Setelah mengatakan ini, sesepuh kedua tidak lagi ragu. Dia langsung berbicara kepada hampir 100 elit sekte Tianqi yang hadir, dan memerintahkan dengan keras, semua murid dengarkan perintah, buat pentagram. Para murid elit sekte Tianqi, setelah mendengar perintah sesepuh kedua, langsung bergerak cepat, dan membentuk pentagram dengan cepat. Pria bergigi tajam itu langsung dikepung oleh hampir 100 murid elit sekte Tianqi. Menantu bodoh yang hebat, bab 708 10.000 anak panah 2. Orang-orang ini, bentuk pentagram di bawahnya, terlihat berantakan, tetapi sebenarnya bentuk pentagram itu kedap udara dan bersinggungan erat, mengunci sepenuhnya si pria bergigi tajam. Selain itu, momentum yang dikumpulkan oleh hampir 100 elit sangat luar biasa, bahkan lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari 4 sesepuh. Seluruh pemandangan raksasa diselimuti oleh ratusan orang ini, dan udara menjadi sangat kusam dan tertekan, dan orang-orang di dalamnya merasa tercekik. Ketika Sylvia Bai melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, cahaya dingin keluar dari matanya, dan alisnya tertutup lagi. Sekte Tianqi mendominasi Changlingzhou dan menjadi satu-satunya penguasa. Secara khusus, pentagram adalah keunggulan unik sekte Tianqi. Kekuatan pentagram tidak hanya dikendalikan oleh bentuk pentagram dan trik, tetapi juga berkaitan erat dengan orang dalam formasi. Di sekte Tianqi, setiap orang memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga pentagram yang dihadirkan oleh mereka sangatlah kuat. Pada saat ini, hampir 100 murid elit ini telah mencapai pelatihan tingkat tinggi yang sulit dicapai oleh orang biasa. Pentagram yang mereka satukan bahkan lebih menakutkan. Melihat bentuk pentagram tersebut, sesepuh kedua, Frankie Yin, serta sesepuh ketiga dan ketujuh yang baru saja bangun dengan cepat mundur dan berdiri di samping. Sesepuh kedua memandang pria bergigi tajam dari kejauhan, dan berkata dengan kejam, jangan mengira setelah mengalahkan kami berempat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Setelah berbicara, sesepuh kedua segera berbicara kepada hampir 100 murid elit, dan memerintahkan dengan suara serius, Water Dragon. Ini adalah sejenis jurus pentagram, jurus ini terutama dibentuk oleh air. Di kedua sisi jalan pesona ini merupakan air laut alami. Air laut yang luas ini memberikan keuntungan pertama bagi naga air yang mengelilingi pentagram ini. Para murid elit sekte Tianqi mendapat perintah dan segera mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh mereka, bergerak bersamaan dan perlahan mengangkat tangan. Gerakan mereka sangat lambat, tapi sangat kuat. Saat tangan mereka terangkat, air laut di kedua sisi jalan penghalang langsung mendidih, bergelombang dan mendidih, dan gelembung besar terus naik dari bawah permukaan laut, seluruh air laut menderu dan bergolak. Satu demi satu pusaran besar terbentuk di kedua sisi jalan pesona, berputar dengan liar. Bum bum bum. Tanah di tempat kejadian juga berguncang hebat,
dan orang-orang yang berdiri di tanah merasa langit berputar dan bergetar. Permukaan laut di kedua sisi jalan pesona tampak turun beberapa inci secara tiba-tiba. Naga air ini menggoyangkan kepala dan ekornya, bersifat agresif, kepalanya mengerikan dan besar, fitur wajahnya seperti naga asli, dan bahkan tubuh yang dibentuk oleh air memiliki garis-garis seperti sisik naga. Dalam sekejap mata, naga air yang dibentuk oleh air laut di sekitar dibentuk satu persatu, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Banyak naga air bergegas turun dari ketinggian, dan ketika mereka berada beberapa puluh kaki dari jalan pesona, mereka tiba-tiba berdiri diam dan melihat ke bawah. Naga air buas ini, satu demi satu, menatap pria bergigi tajam dengan amarah yang luar biasa. Seluruh tempat, seketika, dikelilingi oleh naga air yang tak terhitung jumlahnya dan kedap udara. Setiap naga air memiliki panjang ratusan meter dan tebal beberapa puluh meter, dan masing-masing memberi orang tekanan yang merusak. Tidak sulit membayangkan bagaimana jalan pesona akan terlihat ketika naga air yang tak terhitung jumlahnya ini bergegas turun dan menyerang. Semua orang merasakan tekanan yang mengejutkan. Bahkan pria bergigi tajam, yang tak terduga, menenggelamkan wajahnya saat ini, wajahnya penuh martabat, detak jantungnya agak kacau, dan dadanya tertekan hingga tak bisa bernapas. Alis Sylvia Bai juga menegang, kulitnya menjadi sangat jelek. Dimas Wu semakin panik, menghadapi kekuatan air yang luar biasa, dia sangat merasakan ketidakberartiannya sendiri. Ia benar-benar tidak menyangka kelompok murid sekte Tianqi yang tampak tidak begitu mematikan ini melancarkan serangan pentagram yang begitu dahsyat. Sesepuh kedua mengerutkan bibirnya, mengagumi ekspresi luar biasa pria bergigi tajam dan Sylvia Bai, kemudian matanya tiba-tiba menjadi galak dan dia berteriak dengan garang, "Pergilah ke neraka." Ketika kata-kata itu dilontarkan, tangannya yang besar tiba-tiba melambai. Tiba-tiba, naga air yang tak terhitung jumlahnya yang membeku di udara tiba-tiba meletus dan menukik ke arah pria bergigi tajam. Begitu banyak naga air yang kokoh menukik bersama, menimbulkan sensasi yang luar biasa, seolah seluruh langit terbalik dan runtuh. Tetapi pada saat berikutnya, melihat naga air besar itu berputar dan berubah dalam kehampaan, dan mereka secara luar biasa berubah menjadi anak panah air yang sangat kuat. Anak panah air yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengenai pria bergigi tajam. Anak panah itu ganas dan serangannya luar biasa. Pria bergigi tajam tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung panjang, auranya tiba-tiba meledak, esensi sejati yang tak terbatas di dalam tubuhnya, dengan panik dicurahkan, menyelimuti dia, membentuk perisai energi sejati yang tidak bisa dihancurkan. Segera, tanpa henti, dia dengan cepat mengayunkan pedang tulang naga di tangannya. Dalam sekejap, pakua dari yin dan yang terbentuk di bawah ayunan pedang tajamnya. Segera setelah pakua terbentuk, pria bergigi tajam tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak, "Serang!" Dengan segera, pakua yang besar tiba-tiba menyambut panah air yang tak terhitung jumlahnya. Baang! Pakua tentang pria bergigi tajam pada awalnya sangat kuat dan tidak tertandingi, memiliki fungsi sebagai penahan segala sesuatu dan kemampuan untuk menghancurkan semua serangan. Namun, begitu bertemu dengan panah air yang dibentuk oleh naga air ini, tak disangka pakua langsung hancur. Semuanya meledak di tempat panah air lewat. Perisai energi sejati yang mengelilingi pria bergigi tajam juga sia-sia. Anak panah air itu mengenai perisai bahkan tanpa menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Mereka langsung menerobos perisai dan mengenai pria bergigi tajam itu tanpa henti. Pria bergigi tajam terkejut, dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Panah air menembus tubuhnya dari segala arah. Pria bergigi tajam sepertinya tertusuk 10.000 anak panah. Dia tidak bisa lagi menahannya, dia memuntahkan darah dan jatuh terlentang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.